Implementasi dalam pembelajaran, pemahaman peserta didik mengaktualisasikan potensi siswa dan pemilihan bahan pembelajaran. Disusun oleh kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Nida Adila, yang kedua Resti Santika Amelia, yang ketiga Wulandari, keempat Silvina Pisa, kelima Iis Dahlia, keenam Rika Siti Rukoyah, ketujuh Esti Rahmawati, 8 Wilda Fitrianida, 9 Sipa Ropah, 10 Cici Cahyati, 11 Erpah, 12 Anissa, 13 Rizal Andika. Pengertian implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Berikut implementasi pembelajaran menurut para ahli. Menurut Pulan 1982 dalam Miller and Seller 1985 menyebutkan bahwa pengertian implementasi pembelajaran adalah suatu proses peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide. Nah, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang yang dalam mencapai atau mengharapkan perubahan. Nah, dalam proses ini, perubahan dalam praktek sebagai bagian kegiatan guru atau siswa yang akan berpengaruh pada lulusan. Sedangkan Shaler and Alexander 1974 dalam Miller and Seller 1985 memandang bahwa proses pengajaran atau pembelajaran sebagai implementasi. Nah, pembelajaran juga merupakan implementasi dari rancangan kurikulum. Nah, biasanya tidak harus melibatkan pengajaran. Dalam artian interaksi antara guru dan siswa dalam suatu lingkungan sekolah. Nah, lebih lanjut mengenai implementasi pembelajaran menurut Hamalik 2006 menyatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial atau bisa dikatakan juga sebagai tertulis. Nah, menjadi aktual ke dalam bagian atau juga dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Hamzah, implementasi pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa saling bertukar informasi. Faktor yang mendukung kondisi belajar. Yang pertama, perencanaan instruksional, yaitu alat atau media untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan organisasi belajar. Yang kedua, organisasi belajar, yang merupakan usaha menciptakan wadah dan fasilitas-fasilitas atau lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan yang mengandung kemungkinan terciptanya proses belajar mengajar. Yang ketiga, menggerakkan anak didik, yang merupakan usaha memancing, membangkitkan, dan mengarahkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, supervisi dan pengawasan, yakni usaha mengawasi, menunjang, membantu, menugaskan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perencanaan instruksional yang telah didesain sebelumnya. Saya akan menjelaskan upaya pengelolaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Berbagai upaya diusahakan untuk menganalisis proses pengelolaan belajar mengajar ke dalam unsur-unsur komponennya. Komponen-komponen tersebut meliputi yaitu 1. Merencanakan, yaitu mempelajari masa mendatang dan menyusun rencana kerja. 2. Mengorganisasi, yakni membuat organisasi, usaha, manajer, tenaga kerja, dan bahan. 3. Mengkoordinasikan, yaitu menyatukan dan mengkorelasikan semua kegiatan. Yang keempat, mengawasi, yaitu memeriksa agar segala sesuatu dikerjakan sesuai dengan peraturan yang digariskan dan instruksi yang diberikan. Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sedangkan pemahaman yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses
proses dan hasil pembelajaran dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Seorang guru harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik untuk memahaminya. Faktor tersebut adalah: pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis, yaitu kondisi jasmani dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Faktor fisiologis sangat menunjang atau melatar belakangi aktivitas belajar. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu yang mendorong atau memotivasi belajar. Faktor-faktor tersebut diantaranya adanya keinginan untuk tahu agar mendapatkan simpati dari orang lain, untuk memperbaiki kegagalan, dan untuk mendapatkan rasa aman. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, atau masyarakat. Yang berikutnya faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua ini utamanya adalah sebagai cara mendidik orang tua terhadap anaknya, karena orang tua akan selalu memperhatikan anak selama belajar, baik langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya, faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Aspek perkembangan yang dimana mempunyai 4 poin. Yang pertama, pertumbuhan sosial. Yang kedua, pertumbuhan psikomotorik. Yang ketiga, pertumbuhan fisik. Yang keempat, pertumbuhan kognitif. Poin pertama, definisi dari pertumbuhan sosial yaitu perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi di masyarakat, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua adalah definisi pertumbuhan psikomotorik, itu adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot, dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah definisi pertumbuhan fisik, yaitu adalah perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Yang keempat adalah pertumbuhan kognitif. Pertumbuhan kognitif yaitu adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Baik, selanjutnya saya Esti. Saya akan menjelaskan tentang mengaktualisasikan potensi siswa. Siswa seringkali terjebak dalam mental zone atau mental blocking sehingga dirinya tidak dapat berkembang atau memaksimalkan potensi dirinya. Potensi diri yang dimiliki masing-masing siswa atau peserta didik yang berbeda-beda, dan tentu saja potensi itu dapat dikembangkan sehingga menjadi maksimal. Di sekolah formal memiliki kurikulum yang efektif karena setiap anak memiliki pola pikir dan potensi diri yang berbeda. Dalam kata lain, kurikulum tidak bisa menjadi patokan dalam menjalankan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam sekolah ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini dapat menjadi salah satu jalan untuk menyalurkan antara peserta didik dengan bakat dan minat masing-masing. Tidak harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Di tempat lain, jika ada yang dirasa sesuai dengan bakat dan minat anak, selayaknya orang tua dapat memfasilitasi anak untuk menyalurkan hobi yang sesuai dengan bakatnya. Biasanya para orang tua mengetahui potensi anaknya atau apa yang menonjol dari anak tersebut, sehingga orang tua biasanya menyarankan untuk anaknya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau biasanya mengikuti les-les yang di luar sekolah. Terus potensi diri yang dimiliki seseorang berpengaruh besar pada pembentukan pemahaman diri dan konsep diri. Ini juga terkait erat dengan prestasi yang hendak diraih di dalam hidupnya kelak. Bisa dapat dilihat di Jepang, mungkin orang-orangnya memiliki kebahagiaan atau dapat memaksimalkan potensi diri itu dengan baik, dikarenakan mereka itu ada pilar yang namanya konsep ikigai. Nah, di sana itu ikigai tersebut bisa
mendiagramkan atau hal-hal yang menurut mereka itu adalah konsep untuk menemukan potensi diri mereka itu dapat dilakukan dengan cara ikigai. Terus aspek yang dimiliki seseorang yang patut diperkembangkan antara lain menurut Dimyati dan Juliano dari fisik meliputi tubuh dan anggotanya beserta prosesnya. Biasanya potensi diri ini dimiliki oleh atlet. Biasanya anak-anak disarankan oleh orang tuanya untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan fisik atau berhubungan dengan olahraga. Terus proses diri merupakan alur atau arus pikiran, emosi, dan tingkah laku yang konstan. Di sini tuh proses diri sama dengan konsep diri adalah gambaran mental atau keseluruhan pandangan seseorang tentang dirinya. Kadang setiap anak atau peserta didik itu terjebak dalam mental blocking yang mempengaruhi prestasi atau perkembangan dalam dirinya untuk bisa berkembang. Dan juga ini juga salah satu mental blocking ini salah satu hal yang harus dihindari, salah satu hal yang harus dihilangkan dalam diri peserta didik dikarenakan dapat mempengaruhi hal tersebut. Ini juga disebabkan oleh mungkin peserta didik merasa dirinya tidak memiliki potensi diri, diakibatkan oleh mungkin karena tidak memiliki kecerdasan yang optimal. Tetapi hal tersebut dapat dikembangkan. Pembelajaran bahan ajar atau materi ajar adalah bahan atau materi yang harus dipelajari siswa dalam satu kesatuan waktu tertentu. Bahan ini dapat berupa konsep, teori, dan rumus-rumus keilmuan, cara, tata cara, dan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu, dan norma-norma, kaidah-kaidah, atau nilai-nilai. Bahan ajar untuk pembelajaran kognitif atau pengetahuan akan berwujud teori-teori atau konsep-konsep keilmuan. Bahan ajar untuk pelajaran psikomotorik, keterampilan akan berwujud cara atau prosedur mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Sedangkan bahan ajar untuk pembelajaran afektif, sikap akan berwujud nilai-nilai atau norma-norma. Jadi, sebagai calon pendidik nantinya Anda harus mampu memilih bahan ajar menyangkut dengan aspek yang dipelajari siswa harus memenuhi ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut meliputi 3 prinsip, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Pertama, prinsip relevansi. Artinya, keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan, ada hubungannya dengan pencapaian standar, kompetensi, dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan juga harus berupa fakta. Kedua, prinsip konsistensi, yaitu keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka bahan yang harus diajarkannya juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan, yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka, materi yang diajarkannya juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian juga. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materinya tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika materinya terlalu sedikit, akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Begitupun juga sebaliknya, jika terlalu banyak materinya, maka akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Aspek-aspek materi bahan ajar. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam bahan ajar, yaitu konsep, prinsip, fakta, proses, nilai, dan keterampilan. Konsep adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum, misalnya sumber kekayaan alam yang dapat diperbarui. Prinsip adalah suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Fakta. Fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau yang telah dikerjakan atau dialami. Mungkin berupa hal, objek, atau keadaan. Jadi, bukan sesuatu yang diinginkan atau pendapat atau teori. Contoh,
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses adalah serangkaian perubahan, gerakan-gerakan perkembangan. Suatu proses dapat terjadi secara sadar atau tidak disadari. Dapat juga merupakan cara melaksanakan kegiatan operasional, misalnya di pabrik, atau proses pembuatan tempe, proses perubahan warna pada daun yang kena hama, wereng, dan sebagainya. Yang selanjutnya, nilai adalah suatu pola, ukuran atau merupakan suatu tipe atau model. Umumnya nilai bertalian dengan pengakuan atau kebenaran yang bersifat umum tentang baik atau buruk, misalnya hukum jual beli, hukum koperasi unit desa, dan BIMAS. Materinya berupa aspek kognitif. Aspek-aspek pemilihan bahan ajar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menentukan cakupan bahan ajar. Dalam penentuan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah jenis materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan. Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan dalam pengertian. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu menentukan urutan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Misalnya, materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa Jadi bahan ajar oleh siswa. Jika dilihat dari guru, perlakuan ataupun treatment terhadap materi pembelajaran merupakan kegiatan guru menyampaikan ataupun mengajarkan kepada para siswanya. Dan sebaliknya, dilihat dari siswa, perlakuan terhadap materi merupakan mempelajari ataupun berinteraksi dengan materi pembelajaran. Dan secara khususnya, mempelajari materi pembelajaran kegiatan siswa dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, menghafal, menggunakan, menemukan, dan memilih. Menghafal bisa dikatakan verbal parafrase. Nah, menghafal itu ada 2 jenis. Pertama, menghafal verbal atau remember verbatim, dan menghafal parafrase atau remember paraphrase. Menghafal verbal adalah menghafal persis seperti apa adanya materi pembelajaran yang sudah diberikan guru, yang memang harus dihafalkan persis seperti itu. Misalnya nama orang, nama tempat, nama zat, lambang, peristiwa sejarah, nama-nama bagian, atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Sedangkan ada materi pembelajaran yang tidak harus dihafal persis seperti apa adanya materi yang disampaikan, tetapi diungkapkan dengan bahasa atau kalimat sendiri. Contohnya seperti kalimat yang diubah dengan bahasa sendiri, kalimat dari materi. Yang terpenting dari menghafal tersebut adalah siswa paham dan mengerti inti dari sebuah materi. Kemudian menggunakan atau mengaplikasikan. Materi pembelajaran setelah dihafal ataupun dipahami, diaplikasikan, diterapkan dari materi yang telah dipelajari dengan cara menggunakan fakta atau data untuk kemudian dijadikan bukti dalam mengambil keputusan. Penggunaan materi konsep adalah untuk menyusun proposisi, dalil, atau rumus. Selain itu, menguasai konsep digunakan untuk menggeneralisasi serta membedakan masalah, kemudian memecahkan masalah dari kasus-kasus lain. Selanjutnya, menemukan. Menemukan di sini adalah menemukan cara memecahkan masalah-masalah baru dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari dari materi yang diberikan guru. Menemukan merupakan hasil tingkat belajar tingkat tinggi.
yang termasuk penerapan strategi kognitif. Kemudian yang terakhir adalah memilih. Memilih ini maksudnya menyangkut aspek afektif ataupun sikap. Memilih di sini adalah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya memilih membaca novel daripada membaca tulisan ilmiah, memilih menaati peraturan lalu lintas tetapi terlambat masuk sekolah, ataupun memilih melanggar tetapi tidak terlambat, dan contoh lainnya. Demikian materi yang telah kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.